Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama, di sini kami ditugaskan untuk mencari negara kapitalisme, di mana kita mencari negara ekonomi Amerika Serikat dan juga Inggris, di mana anggota kelompok kami yaitu ada Salsabila Fetria Septria Putri, Sesi Anggia Nurendra, Siva Kurota Aini, Syahrila Maudia Zahro, Yulita Deta, dan Ziratul Munawwaroh. Bisa di next slide. Baik, di sini pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, bab pertama yaitu Amerika Serikat dengan latar belakangnya, krisis moneter terparah yang pernah dialami oleh Amerika Serikat, dan juga Amerika Serikat sebagai negara adidaya. Bab kedua, kita akan membahas masyarakat dan perubahan yang ada di Amerika Serikat, ekonomi Amerika Serikat bekerja, isi dasar ekonomi Amerika Serikat, ekonomi campuran, peran pemerintah dalam perekonomian, kemiskinan dan ketimpangan, dan pertumbuhan pemerintah. Selanjutnya di bab 3 kita akan bahas tentang negara Inggris, tentang sejarah ekonomi Inggris, penerapan ekonomi syariah, sistem ekonomi Inggris, revolusi industri Inggris, perencanaan Inggris mengatasi pandemi COVID, dan juga solusi pemerintah. Bisa di next slide. Baik, kita akan bahas tentang latar belakang. Nah, Amerika Serikat ini dulunya termasuk negara jajahan, di mana yang menjajah yaitu Inggris. Di mana negara yang pernah menjajah Amerika Serikat adalah negara Inggris. Nah, Amerika Serikat mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1977 yang dideklarasikan sehingga Amerika Serikat tepat merdeka pada tanggal 4 Juli 1776. Nah, kemajuan Amerika Serikat tampak ketika negara ini dipimpin oleh presiden ketiga yaitu Thomas Jefferson tahun 1801 sampai 1809. Nah, Jefferson ini adalah pendukung yang bersuara kuat untuk memperluas wilayahnya ke barat, di mana Jefferson ini dengan jasanya yang terkenal yaitu pembelian Louisiana dari Prancis, dan pada waktu itu dia dijajah pembelian itu menjadikan Amerika Serikat yang masih muda dengan luas 2 kali lebih luas dari sebelumnya. Sejarah membuktikan bahwa pada masa itu Jefferson membeli seharga 15 juta dolar yang ternyata sangat murah pada waktu itu, tapi hasil dari ekspansi ini dilanjutkan kepada ekspedisi Lewis dan Clark. Nah, dengan adanya Thomas Jefferson dalam perpolitikan Amerika mengubah pemerintahan Amerika Serikat yang dulunya liberal menuju ke arah lebih demokratis. Pada saat kepemimpinan Amerika Serikat menuju demokrasi, Jefferson juga menerapkan prinsip liberalisme, yakni menekankan pada kebebasan dalam segala aspek kehidupan, yakni ekonomi, sosial, serta agama. Nah, negara ini semakin luas karena New Orleans dan Louisiana berhasil dibeli dari Spanyol. Nah, sekarang Amerika Serikat mencapai 48 negara yang kini mencapai 50 negara bagian. Amerika Serikat menjadi kekuatan industri yang unggul pada awal abad ke-20. Nah, pertumbuhan ini diawali pada abad ke-19 yang membuat negara ini dijuluki sebagai negara industri. Faktor yang melatar belakangi keberhasilan pertumbuhan ini yaitu antara lain ketersediaannya sumber daya alam yang melimpah seperti batu bara, besi, minyak, biji besi, timah, dan gamping. Namun juga ada faktor-faktor lain yang mendukung seperti perkembangan teknologi, sumber daya manusia, ketersediaan modal, keberhasilan, dan juga keberhasilan dari tokoh-tokoh penggerak industri dalam berbagai bidang. Pada waktu awal abad ke-20 merupakan periode saat tenaga manusia atau tenaga kerja tergantikan oleh tergantikan oleh mesin. Walau beberapa daerah masih menggunakan teknologi atau tenaga kerja.
Faktor yang tidak kalah penting yaitu keuangan, teknologi, faktor penggerak industri, dan juga modal. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang krisis moneter terparah yang pernah terjadi di Amerika Serikat. Nah, penyebab dari krisis moneter ini adalah runtuhnya Wall Street tahun 1929. Wall Street sendiri adalah perusahaan bursa efek. Nah, pada waktu itu, pada masa terjadinya kehancuran atau krisis terparah di Amerika Serikat, kota New York ini sedang bertumbuh pesat menjadi ibu kota finansial yang utama dan metropolis. Nah, New York sendiri ketika itu merupakan bursa efek terbesar di dunia. Kegembiraan luar biasa itu dan juga keuntungan yang besar dari pasar atau bursa efek terjadi atau berakhir mengenaskan pada waktu itu karena pada tanggal 24 Oktober 1929, tepatnya di hari Kamis atau lebih dikenalnya dengan Black Thursday. Nah, ketika itu harga-harga saham anjlok dan semuanya selama sebulan mencapai nilai terendah yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Pada waktu itu orang-orang yang memiliki saham di perusahaan Wall Street tidak bisa menikmati atau melihat uang mereka. Nah, pada waktu itu juga dipimpin oleh pemerintahan Howard yang pada waktu itu dia berupaya untuk memberikan solusi berupa dukungan kepada bank-bank lewat pinjaman pemerintah, namun malah semakin parah. Selanjutnya yaitu krisis ini berakhir atau berhasil untuk lebih sedikit tinggi daripada itu oleh pemerintahan Franklin D. Roosevelt pada tahun 1933 sampai 1045. Nah, Roosevelt mencoba memanfaatkan jabatannya dengan mengeluarkan kebijakan yang lebih sosialis dengan berfokus pada buruh dan pekerjaan umum. Fokus utama Roosevelt tidak hanya buruh saja, tetapi juga pada pegawai seperti program Progress Administration pada tahun 1935. Meskipun banyak yang menuduh bahwa Roosevelt kehilangan jati diri sebagai liberalisme, sebagai pemimpin Amerika Serikat, namun Roosevelt ini memiliki pandangan menganut paham Keynesian dengan mengemukakan bahwa laissez-faire adalah pemikiran yang bagus, akan tetapi tidak akan bertahan lama karena sebuah negara dalam mengatur perekonomian membutuhkan sentuhan pemerintahnya. Roosevelt bukanlah sosialis, namun ia juga terang-terangan tidak mengikuti pandangan Keynes, akan tetapi setiap kebijakan yang ditetapkannya merupakan contoh sempurna dari pemikiran Keynesian. Tahun 1939, perekonomian ini tetap tidak stabil dibandingkan dengan pemerintahan Hoover karena banyak buruh yang mendapatkan pekerjaan dan investasi infrastruktur yang masih berfungsi sehingga masih sekarang telah difungsikan dengan baik. Nah, The Great Depression and the New Deal adalah kebijakan yang diambil oleh Franklin untuk mengatasi krisis moneter atau The Great Depression. Lalu selepas Perang Dunia II terjadi, barulah perekonomian itu kembali normal. Sehingga peran dari kebijakan New Deal yang dikeluarkan oleh Franklin ini tidak sepenuhnya bisa mengatasi krisis moneter. Krisis moneter itu baru diatasi ketika selepas Perang Dunia II. Selanjutnya bisa di next slide. Negara adidaya Amerika Serikat. Istilah ini muncul ketika Perang Dunia II berakhir, yaitu tahun 1939 sampai 1945. Negara yang memiliki ekonomi yang besar pasca Perang Dunia II. Kemenangan Amerika Serikat dengan Uni Soviet menjadikan Amerika Serikat satu-satunya negara adidaya. Nah, semasa ekspansi ekonomi pasca ekonomi dunia II juga disebut sebagai masa keemasan bagi kapitalisme, terutama di negara Amerika Serikat. Pasca Perang Dunia II, Amerika Serikat terus berinovasi di berbagai bidang, seperti teknologi dan lain sebagainya.
kejayaan Amerika Serikat dengan membentuk lembaga-lembaga perekonomian dunia pasca perang. Di antaranya itu IMF, Bank Dunia, GATT yang sekarang diganti WTO, dan OECD. Setelah mengalami krisis, Amerika Serikat bangkit dan memimpin ekonomi dunia dengan nilai liberalnya. Amerika Serikat menjadi kreditor terbesar dunia dengan memberi pinjaman dengan kewajiban mengembalikan bantuan ekonomi dengan bentuk dolar atau pembelian produk Amerika Serikat. Itulah yang menjadi kunci kekuatan Amerika Serikat hingga saat ini. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin bisa dilanjut. Selanjutnya yaitu tentang masyarakat dan perubahan di Amerika Serikat. Pasca Perang Dunia Kedua yang dirasakan perubahan ekonomi yang sangat pesat di Amerika Serikat. Inovasi teknologi dalam sistem komputasi, telekomunikasi, dan ilmu biologi yang sangat mempengaruhinya. Perubahan yang dirasakan memunculkan banyak pengusaha dengan perusahaan-perusahaan yang lebih besar atau raksasa. Amerika ini tetap menjadi ekonomi pasar yang sangat efisien. Orang Amerika terus percaya bahwa generasi ekonomi beroperasi paling baik ketika keputusan tentang apa yang harus diproduksi dan harga apa yang harus dikenakan untuk barang dibuat melalui memberi dan menerima jutaan pembeli dan penjual independen, bukan oleh pemerintah atau oleh kepentingan pribadi yang kuat. Kepercayaan Amerika ini pada perusahaan bebas belum menghalangi peran utama bagi pemerintah. Namun, pada tahun 1960 sampai 1970, masyarakat skeptis tentang peran pemerintah. Industri dan perusahaan memainkan peran utama dalam ekonomi bangsa Amerika Serikat. Nah, pemerintah dan pemimpin bisnis menekankan dan mengembangkan tenaga kerja sangat terampil dan fleksibel untuk ekonomi masa depan. Bisa dilanjut? Selanjutnya yaitu ekonomi Amerika Serikat bekerja. Dalam sektor ekonomi, faktor pentingnya yaitu seperti pengusaha, manajer, sumber daya, dan teknologi. Namun, perbedaan elemen itu dapat mencapai cita-cita bangsa. Amerika sendiri dengan sistem kapitalis yang diciptakan oleh Karl Marx dengan memusatkan kekuasaan kepada orang yang kaya agar memaksimalkan keuntungan. Namun, peran pemerintah diperlukan dalam mengatasi masalah perekonomian di Amerika Serikat. Ekonomi campuran ini yang dikembangkan Amerika Serikat telah sangat sukses pada waktu itu. Next. Isi dasar ekonomi Amerika Serikat. Amerika kaya akan sumber daya alam dengan letak geografis yang sangat strategis. Tenaga kerja kompeten yang mampu mengubah sumber daya alam menjadi suatu barang jadi. Penekanan terhadap etos kerja, pendidikan, serta kejujuran mampu membawa kemajuan ekonomi Amerika Serikat. Keberhasilan industri teknologi tinggi, modern, tak lepas dari kualitas tenaga kerja. Dalam ekonomi Amerika, struktur manajerial tradisional dengan rantai komando top-down. Bisnis Amerika mencari struktur organisasi yang lebih fleksibel, secara especially di industri teknologi tinggi. Di Amerika Serikat, perusahaan harus memiliki sumber daya keuangan untuk memperoleh sumber daya alam guna produksi barang atau jasa, dengan meningkatkan modal dan menjual saham atau obligasi. Next. Ekonomi campuran atau peran pasar. Bisnis dan pemerintah keduanya memainkan peran penting. Sistem perusahaan bebas Amerika menekankan pada kepemilikan pribadi. Amerika percaya bahwa penawaran dan permintaan menentukan harga barang dan jasa. Ada batasan untuk perusahaan bebas dengan campur tangan pemerintah dalam mengatur monopoli alami. Individu juga membantu membimbing ekonomi untuk membentuk kebijakan ekonomi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah peran pemerintah dalam perekonomian. Yang pertama ada stabilisasi dan pertumbuhan. Seluruh kegiatan ekonomi untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat berada di tangan pemerintah. Pada depresi besar tahun 1930-an, untuk mengatasinya pemerintah memperkuat ekonomi dengan melakukan banyak pengeluaran dan meningkatkan
meningkatkan jumlah uang beredar. Selanjutnya adalah regulasi dan kontrol. Untuk mengendalikan harga, pemerintah Amerika Serikat melakukan regulasi, baik regulasi langsung maupun regulasi tidak langsung. Untuk mencegah monopoli, pemerintah membuat regulasi berupa undang-undang anti monopoli. Selain itu, pemerintah juga memperluas kontrol ekonomi ke berbagai industri seperti pertanian dan perusahaan swasta. Yang ketiga ada layanan langsung. Pemerintah bertanggung jawab atas pertahanan nasional, pengembangan produk baru, pengembangan keterampilan pekerja, pembangunan, pembiayaan sekolah, dan perlindungan. Yang terakhir adalah bantuan langsung. Bantuan ini ada untuk bantuan bisnis maupun individu. Untuk bisnis, terdapat penawaran pinjaman berbunga rendah, bantuan untuk usaha kecil, mempromosikan untuk ekspor, dan mencegah hambatan untuk impor. Sedangkan untuk individu, adanya bantuan untuk siswa kuliah, perawatan medis, pengadaan lembaga untuk orang yang sakit mental, food stamp untuk keluarga miskin, dan hibah kesejahteraan untuk orang tua berpenghasilan rendah. Next. Selanjutnya adalah kemiskinan dan ketimpangan. Orang Amerika bangga dengan sistem ekonomi mereka yang percaya akan memberikan oportunisme bagi semua warga untuk memiliki kehidupan yang baik. Upaya anti kemiskinan yang mereka lakukan menciptakan kemajuan tetapi belum memberantas masalah kemiskinan tersebut. Kemiskinan dapat dikurangi dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat, sehingga akan banyak pekerjaan dan upah yang tinggi. Keluarga dengan 4 orang anggota dengan pendapatan di bawah $16.530 diklasifikasikan sebagai warga miskin. Angka kemiskinan hanya diukur dari pendapatan tunai dan pengecualian program bantuan pemerintah tertentu. Persaingan global dapat mengancam pekerja dan berhentinya upah mereka. Kemudian pemerintah menjauhi kebijakan pajak dan memberi keuntungan pada keluarga berpenghasilan rendah dan mengorbankan yang kaya. Next. Pertumbuhan pemerintah. Secara substansial, pemerintah Amerika Serikat dimulai dengan pemerintah Presiden Franklin Roosevelt. Kemudian, kekuatan militer AS dan setelah Perang Dunia II memicu pertumbuhan ekonomi karena pasca perang layanan publik diperluas menjadi lebih layak. Investasi pemerintah lebih signifikan di sekolah dan perguruan tinggi untuk kemajuan ilmiah. Kemudian adanya privatisasi yang diciptakan untuk menggambarkan praktik pengalihan fungsi pemerintah tertentu ke sektor swasta. Di Amerika Serikat, privatisasi terjadi terutama di tingkat kota madya dan regional. Di kota-kota besar mulai memperkerjakan perusahaan swasta untuk melakukan berbagai kegiatan layanan publik. Akan tetapi, serikat pekerja sektor publik sebagian menentang adanya privatisasi tersebut karena menurut mereka, sektor swasta mengajukan penawaran yang rendah untuk memenangkan kontrak, tetapi menaikkan harga secara substansial. Sedangkan advokat menentang privatisasi bisa efektif jika terdapat persaingan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah ekonomi Inggris. Yang pertama, United Kingdom atau itu adalah ibu kota dari Inggris sendiri, yaitu Great Britain dan Irlandia Utara pernah menjadi negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Negara ini tempat kelahiran demokrasi modern, revolusi industri, dan banyak dari pasar keuangan dan modal yang merupakan dasar dari sistem ekonomi kapitalis. Jadi negara Inggris sendiri, terutama UK, sudah pasti menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Kemudian selama periode abad pertengahan, Inggris menjadi negara pemasok wool untuk industri tekstil di negara-negara ketiga. Dan biasanya
yang bekerja di pabrik wool itu bekerja selama 10-12 jam per hari dan menghabiskan 6 hari dalam seminggu. Kemudian pada abad ke-18, mesin diciptakan untuk mengurangi biaya dengan mempercepat produksi dan menghemat tenaga kerja. Kemudian penemu mesin pintal pertama adalah James Henriff dengan penemuan mesinnya yang bernama spinning jenny. Dan akhirnya pada saat itu terjadi revolusi industri yang mana dari awalnya menggunakan tenaga manusia sebagai pekerja wool digantikan oleh mesin. Kemudian yang selanjutnya ada pada puncaknya yaitu pada abad ke-19, kerajaan Inggris telah mencakup 1/4 dari permukaan dunia dengan menggunakan perdagangan yang dilindungi oleh Angkatan Laut Kerajaan. Imperialisme Inggris mengembangkan sistem merkantilis global dengan mengangkut manusia, sumber daya, dan modal, dan dengan ini menghasilkan keuntungan besar bagi kekaisaran dan perusahaan utamanya, seperti East India Company. Kemudian yang selanjutnya, pada awal abad ke-20, 2 pasukan gabungan mendatangkan bencana hingga menyebabkan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Meskipun Inggris berada pada pihak yang menang, dari kedua konflik tersebut, kejadian ini sejatinya menuntut harga berat dan pada saat itu ada kerugian pada Inggris. Kemudian yang selanjutnya, United Kingdom memiliki perekonomian yang sangat independen, maju, dan negara ini memiliki perdagangan internasional yang berada di garis depan semenjak abad ke-19, yaitu di masa revolusi industri, atau di masa di mana semua tenaga digantikan oleh mesin. Dan kemudian tingkat pertumbuhan perekonomian Inggris pada masa 1990-an terbilang sebagai pertumbuhan ekonomi yang cukup baik jika dibandingkan dengan negara-negara industri maju lainnya. Kemudian kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto berkisar sekitar 1/5 dari total. Dan itu artinya pertumbuhan ekonomi Inggris sudah pasti sangat besar. Kemudian yang selanjutnya, untuk mengatasi adanya krisis pada di Inggris, Inggris itu menggunakan sistem ekonomi syariah atau sistem ekonomi Islam. Awal mula sistem ini diterapkan adalah ketika Bank Islam kemudian menjadi pahlawan ketika terjadi krisis ekonomi tahun 2009. Bank berbasis Islam ini atau bank syariah kemudian turut membantu, walaupun hanya membantu 2-3% dari perekonomian global, namun pertumbuhan dari ekonomi syariah ini ada 25% setiap bulannya. Setiap tahunnya. Dan berdasarkan studi yang dilakukan oleh International Financial Service di London, ketika krisis tersebut terjadi, perekonomian syariah tidak terkena akibat yang terlalu serius, karena pada dasarnya sistem perekonomian ini berbeda dengan sistem lainnya, yaitu sistem bunga. Jadi artinya pada sistem ekonomi Inggris ini, dia tidak menggunakan sistem bunga. Maka dari itu, ketika waktu itu di Inggris terjadi krisis, sistem ekonomi syariah ini tidak begitu terdampak dan pada saat itu menolong perekonomian Inggris. Kemudian perekonomian Inggris disokong oleh salah satu bagian dari wilayahnya, yaitu North East England atau NEE. Salah satu yang komoditi utama yang menjadi unggulan NEE adalah batu bara. Hal ini juga kemudian semakin menguat ketika terjadi revolusi industri di Inggris. Hal ini menyebabkan Inggris kemudian lebih mudah untuk menyongsong perekonomiannya. Pada saat itu batu bara menjadi sumber daya alam yang dapat menyongsong perekonomian di Inggris. Inggris sempat mengalami kemunduran ekonomi akibat adanya krisis ekonomi yang terjadi di Eropa tahun 2009. Dan untuk mengatasi hal tersebut, kemudian ada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Inggris dalam perspektif realis, di mana menekankan bahwa negara merupakan aktor utama dalam hubungan internasional dan juga menekankan kepada kepentingan nasional. Inggris sebagai aktor utamanya berhak membuat kebijakan atas dirinya sendiri sesuai kepentingan nasionalnya. Dan pada saat itu dalam hal tersebut untuk dapat memutuskan sebuah kebijakan sesuai dengan two-level game teori, untuk dapat memutuskan kebijakan, Inggris memutuskan sebuah kebijakan dengan mempengaruhi faktor internal dan eksternalnya.
Dan pada saat itu juga 17% penduduk Inggris mengalami kemiskinan. Next. Baik, akan saya lanjutkan dengan melanjutkan materi dari sistem ekonomi Inggris, yaitu Inggris adalah salah satu ekonomi yang paling kuat, yaitu berdasarkan PDB-nya berada di urutan terdepan di negara-negara Eropa. Inggris adalah negara yang sangat maju dan merupakan produsen penting tekstil dan produk kimia. Sejak 90-an, sektor jasa keuangan telah memainkan peran yang semakin penting dalam perekonomian Inggris, dan kota London adalah salah satu pusat terbesar di dunia keuangan. Proporsi pembuatan Inggris agak menurun dalam ekonomi nasional, sedangkan proporsi industri jasa dan energi semakin naik, khususnya di industri bisnis, industri moneter, dan industri asuransi mencapai perkembangan yang sangat pesat. Pada tahun 2002, ekonomi Inggris menjadi nomor 4 terbesar di dunia, sebagai negara investor nomor 2 terbesar di dunia. Sistem ekonomi di Inggris mengandalkan Bank of England kuasa penuh dalam menentukan rate of interest UK tanpa konsultasi dengan pemerintah. Bisa next. Nah, sebuah keputusan yang menetapkan kestabilan ekonomi negara di tangan kepemilikan yang privat tidak ada landasan dalam partai buruh, dimaksudkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan mencegah inflasi. Hal tersebut pada awalnya menuai banyak kritik, terlebih dari kalangan partai buruh itu sendiri. Walaupun menuai banyak kritik dari kalangan partai yang mengusungnya, tidak sepenuhnya aturan ini melenceng dari landasan partai buruh. Dan dalam program New Labour tetap mempunyai banyak program yang mempresentasikan pihak partai buruh seperti keputusan yang bergabung dalam Eurozone atau daerah negara Eropa, meningkatkan pajak dalam tataran yang rasional, memberlakukan nasional minimum wage atau upah minimum nasional, dan lain-lain, yang menjadikan kesejahteraan sosial sebagai patokan yang utama, dan memanfaatkan potensi mekanisme pasar yang bebas, distribusi dana, investasi, dan pajak untuk peningkatan kualitas layanan umum seperti edukasi, transportasi, dan kesehatan. Bisa next. Next. Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai revolusi industri di Inggris. Sebelum abad ke-18, suatu perekonomian masyarakat Eropa ini bergantung pada sistem ekonomi agraris. Akan tetapi, setelah memasuki abad ke-18, terjadilah dan dimulai digunakan tenaga mesin sebagai alat produksi di pabrik-pabrik digantikan dengan tenaga manusia, maksudnya digantikan dengan tenaga industri yang disebut sebagai revolusi Inggris. Dampak di bidang ekonomi dalam revolusi industri, adanya suatu kapitalisme adalah suatu paham ekonomi berdampak bahwa laba dapat ditingkatkan dengan cara serta bahan baku yang banyak, pengusaha sektor produksi, sumber bahan baku, distribusi atau pemasaran, dan teknologi terbaru. Dalam pandangan tersebut, kaum kapitalis sangat menginginkan ada bagi setiap individu dalam seluas-luasnya, bagi setiap individu dalam usahanya, dan persaingan bebas tanpa adanya campur tangan dari pihak pemerintah, sehingga kemakmuran bangsa dan negara hanya dapat diatur oleh mekanisme pasar. Selanjutnya, perencanaan Inggris mengatasi pandemi COVID-19. Negara Inggris merupakan salah satu negara yang berdampak akibat pandemi COVID-19. Perekonomian Inggris mulai tumbuh 6,6% pada bulan Juli 2020 setelah sempat merosot tajam akibat kebijakan lockdown untuk menekan angka penularan COVID-19. Salah satu pendorong pemulihan ekonomi adalah pelonggaran kebijakan lockdown, mulai dari melonggarkan aktivitas pada restorasi hingga akomodasi. Sektor jasa akomodasi dan makanan mengalami pertumbuhan hingga 180,8%. Secara bulanan pada Juli mendorong pertumbuhan pada sektor jasa secara keseluruhan sebesar 6,1%. Selain itu, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson meluncurkan Project Speed bernilai 250 miliar
pound sterling untuk mempercepat proyek-proyek pembangunan utama demi memacu pemulihan ekonomi yang rontok. Pada bulan Oktober 2021, Menteri Keuangan akan menaikkan pajak dan memangkas anggaran untuk mengontrol defisit. Sementara itu, Gubernur Bank of England, Andrew Bailey, memperingatkan bahwa akan ada kenaikan suku bunga dalam beberapa bulan mendatang karena kenaikan harga yang terjadi lebih cepat. Lalu, Sunak menghabiskan miliaran untuk mendukung perpajakan dan pendapatan selama krisis beralih ke pengendalian uang. Dia menutup program cuti yang melindungi upah bagi mereka yang tidak bekerja selama pandemi, membatalkan peningkatan sementara dalam manfaat kredit universal, dan merencanakan pajak yang substansial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya ini adalah beberapa solusi dari pemerintahan Inggris pada waktu itu, mungkin pada saat krisis juga, untuk mengatasinya. Yang pertama adalah meningkatkan yang sangat baik kepada dunia. Kemudian yang selanjutnya adalah meningkatkan bisnis terutama di kalangan teknologi, di kalangan perusahaan-perusahaan kecil dengan menggunakan teknologi-teknologi yang canggih sehingga dapat melakukan perdagangan secara online untuk dapat masuk ke dalam pasar internasional. Yang selanjutnya membuat suatu teknologi baru yang juga dapat menyaingi teknologi lainnya agar dapat melakukan bisnis dengan lebih baik. Hal lain yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Inggris menjadi sesuatu yang penting. Namun bukan hanya sebagai pembuat kebijakan saja, pemerintah Inggris perlu melakukan perubahan-perubahan lain. Salah satu yang dapat dilakukan oleh pemerintah Inggris yaitu dengan bekerja sama dengan sektor industri milik swasta. Hal ini dikarenakan kebanyakan pajak yang masuk ke dalam kas negara Inggris berasal dari perusahaan-perusahaan swasta. Next. Selanjutnya adalah kesimpulan dari negara Amerika Serikat. Ekonomi Amerika Serikat adalah yang terbesar di dunia dengan nilai PDB sebesar USD 15,5 triliun pada akhir tahun 2011 yang merupakan seperempat dari PDB dunia. Sebelum krisis tahun 2008, pertumbuhan ekonomi yang stabil menyebabkan tingkat pengangguran dan inflasi di Amerika Serikat rendah. Kemudian, sistem ekonomi yang dianut oleh Amerika Serikat adalah sistem ekonomi kapitalis campuran. Dengan sistem tersebut, AS sukses mengalami pertumbuhan PDB yang stabil, memiliki tingkat pengangguran yang sedang, dan tingkat penelitian dan penanaman modal yang tinggi. Amerika Serikat merupakan negara serba bisa atau negara adidaya yang memiliki sistem kapital di mana sistemnya mendasarkan pada kekayaan pribadi serta menjunjung kebebasan individu untuk berproduksi. Kemudian secara umum, faktor yang menjadikan Amerika Serikat menerapkan sistem ekonomi kapitalis adalah seperti memiliki sumber daya alam yang melimpah, pengembangan infrastruktur dengan sangat baik, serta produktivitas yang tinggi. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan Inggris. Merupakan salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Dengan PDB per kapita rata-rata 22.907 pound sterling. Sistem ekonomi yang berlaku di Inggris yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah penggabungan antara sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi liberal. Dalam sistem ekonomi campuran, kekuasaan serta kebebasan berjalan secara bersama walau dalam kadar yang berbeda-beda. Ada sistem ekonomi campuran yang mendekati sistem ekonomi liberal karena kadar kebebasan yang relatif besar dan presentasi dari sistem liberalnya sangat besar. Lalu ada pula sistem ekonomi campuran yang mendekati sistem ekonomi sosialis di mana peran kekuasaan pemerintah relatif besar, terutama dalam menjalankan berbagai kebijakan ekonomi, moneter atau fiskal, dan lain-lain.
Adapun sistem ekonomi yang dianut Inggris adalah sistem ekonomi pasar campuran dengan mengedepankan prinsip-prinsip pasar bebas atau liberal, tetapi tetap memperhatikan infrastruktur dan kesejahteraan sosial. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.